punya kabar nih bahwa beberapa hari yang lalu kan terdengar kabar bahwa ada pertemuan antara pesulap merah dengan Ustadz Dery. Pertanyaan kira-kira agendanya apa ya, obrolannya apa? Ada hubungannya nggak dengan Gus gitu? Ya sebenarnya bukan pertemuan yang gimana-gimana gitu, karena mungkin mereka punya satu frekuensi pendapat yang sama, karena kan sama-sama ya nggak juga menghakimi, tapi lebih kepada memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan visinya sama. Penting banget ya sampai diagendakan gitu kan. Itu kan mempunyai sebuah effort yang sangat tinggi juga, meluangkan waktu gitu kan, membahas sebuah materi. Ini tujuannya kan untuk supaya masyarakat tidak tertipu dengan segala jenis pengobatan apapun yang belum diketahui gitu kepastiannya atau kebenarannya seperti apa gitu kan. Istri dokter ngomongnya harus gitu ya. Karena kan itu pengobatan ke dokter jelas ya. Mereka sekolah ya Pak ya, tapi alternatif juga oke. Oke, kalau gitu pemirsa, langsung aja kita lihat seperti apa liputannya ini dia. Niat membongkar praktik pengobatan alternatif Gus Samsudin yang dianggap bertolak belakang dengan nalar dan akal sehat, serta dinilai bermodal trik belaka, menyeret Marcel Radival, sosok berjuluk pesulap merah ini, ke pusaran kasus yang tak berkesudahan. Riuh dibahas di lini masa, banyak orang yang kemudian turut memberikan komentar mereka. Salah satu yang paling lantang bersuara adalah Ustadz Dery Sulaiman. Mengaku tak punya masalah pribadi, Ustadz Dery meradang ketika melihat Gus Samsudin menggunakan topeng agama sebagai jalan untuk memenangkan kepercayaan publik terhadap praktik pengobatannya. Menyuarakan dukungan atas aksi pesulap merah, Ustadz Dery akhirnya duduk bersama dengan Marcel Radival. Lalu, adakah pertemuan keduanya untuk pertama kali jadi isyarat bahwa mereka siap bersatu melawan Gus Samsudin? Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya, sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya makhrajnya salah, cara bacanya salah. Bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf, ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya. Ya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Beragam cara Gus Samsudin yang dianggap bersentuhan dengan hal magis dan tak termakan logika telah sejak lama disebut Marcel Radival sebagai trik belaka. Bahkan ia rela datang ke padepokan di Blitar sana menentang Gus Samsudin untuk membuktikan bahwa metode pengobatannya bukan abal-abal. Tapi sekarang siapa yang enggan membuktikan dan siapa pula yang terus menghindar justru mengalirkan pernyataan bertolak belakang antara keduanya. Dengan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja, nggak usah gugat-gugatan. Angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Ini pas saya cek kemarin ternyata nelponnya ke DM Instagram. Aneh. Bukannya ke nomor kakak? DM Instagram. Instagram saya ditelepon fit call. Mana tahu saya itu Instagram dia ternyata. Saya bisa menelepon beliau lewat temennya dan saya ajak ketemuan di Jawa Tengah. Beliau tidak mau, sampai akhirnya saya ke Jakarta. Karena ternyata saya tidak mendapatkan tanggapan yang baik, akhirnya terpaksa saya laporkan. Karena ini sudah menjadi opini yang sangat luar biasa di masyarakat, seolah-olah menuduh saya benar-benar melakukan penipuan. Padahal bisa dicek di pihak kepolisian, tidak ada satu korban pun yang melaporkan saya melakukan penipuan atau menjadi korban saya. Lebih baik minta maaf kepada orang-orang yang pernah dibohong. Sebetulnya yang dibohong satu Indonesia nih kan? Iya, masalahnya. Yang dibohongin kan ya. Sebenarnya kan ketika kita bilang itu penipuan, bukan berarti penipuan materi, nggak harus. Penipuan akal sehat kan? Iya, orang jadi yang mempercayai hal-hal yang tidak dipercaya, yang nggak ada gitu. Ya ini bahaya, apalagi bawa agama. Yang jelek agamanya malah nanti. Di satu sisi, pesulap merah menyebut Gus Samsudin tak berani untuk bertemu dan membuktikan bahwa pengobatan ala dirinya bukan sekedar tipu-tipu. Di sisi lain, Gus Samsudin justru merasa bahwa pesulap merah tak punya itikat baik dan terus menghindar darinya setiap kali diajak bertemu. Siapa yang bersilat lidah? Siapa pula yang berkata benar? Marcel Radival tegas menyebut bahwa aksinya tak lebih dari sekedar edukasi, mengingatkan publik agar tak termakan bujuk rayu pengobatan ala Gus Samsudin. Kalau jujur dianggap offset, terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Ya kan, kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset,
Terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah itu kan berbohong atas nama agama, yang kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset. Karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offside. Betul. Tapi bagi dunia polisi, ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Mulut ke mulut, akhirnya banyak orang yang datang untuk minta didoakan. Ya, karena banyak orang yang datang, akhirnya saya membuat sebuah padepokan. Pertama saya membuat majelis dzikir. Lalu ketika itu saya diberitahu oleh penasehat hukum saya untuk membuat sebuah wadah untuk pengobatan alternatif. Akhirnya membuatlah sebuah yayasan, yaitu Padepokan Nurjat Sejati. Saat kebenarannya masih samar, kedua belah pihak bukannya adu ilmu, tunjukkan kesaktian masing-masing, melainkan menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan. Inilah yang membuat publik geleng-geleng kepala. Mengapa kasus ini sampai bergulir ke ranah polisi? Bahkan, selain membuat laporan di Polda Jawa Timur, Gus Samsudin juga siap melaporkan pesulap merah ke Polres Blitar dengan tudingan membuat kerusuhan dan perusakan. Lalu, benarkah Marcel Radival tak gentar meski Gus Samsudin membuat banyak laporan polisi untuknya? Dan selain itu juga kita tidak hanya akan melaporkan di Polda, tapi kita juga akan melaporkan ke Polres, bukan hanya tentang pencemaran nama baik, tetapi juga tentang kerusuhan dan juga perusakan yang diakibatkan oleh kedatangan dari Bang Marcel ini. Berarti total ada berapa laporan yang di... Ini nanti insya Allah kita secepatnya akan segera ke Polres, nggih. Ya. Iya, kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Dan dulu, udah lama ya, udah lama.